Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Intan Nurmaya dan Syifa Aulia Ramadanti akan mempresentasikan mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Simak penjelasan kami berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Untuk topik pembahasan yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, penghentian konsolidasi. Yang kedua, perlakuan untuk pendapatan komprehensif. Dan yang ketiga, pertimbangan tambahan. Yang pertama, penghentian konsolidasi. Kendali akan hilang karena induk perusahaan melakukan persetujuan untuk melepaskan kendali atau induk perusahaan berada di bawah kendali pemerintah atau pembuat aturan lain. Apabila perusahaan induk kehilangan kendali, terdapat dua kemungkinan: tidak lagi memegang kepentingan saham dan mempertahankan kepentingan saham. Jika tidak memegang lagi kepentingan saham, maka perusahaan induk mengakui keuntungan atau kerugian atas selisih antara hasil yang diterima dari kejadian kehilangan kendali dan melanjutkan jumlah kepentingan saham induk perusahaan. Yang kedua, apabila mempertahankan kepentingan saham, maka perusahaan induk mengakui keuntungan atau kerugian atas selisih antara jumlah hasil yang diterima dengan nilai wajar kepentingan saham yang tersisa dan melanjutkan jumlah kepentingan induk perusahaan pada anak perusahaan. Sebagai contoh, asumsikan bahwa PT Induk menjual 3 kuartal dari 80% kepemilikannya di PT Anak pada 1 Januari senilai 246 juta, yang menyisihkan kepemilikan 20% saham beredar PT Anak. Pada tanggal tersebut, diasumsikan bahwa nilai wajar PT Anak secara keseluruhan adalah 410 juta. Dan nilai tercatat 80% PT Induk di PT Anak adalah 317.200.000. Kemudian asumsikan bagian PT Induk yang tersisa 20% di PT Anak adalah 82 juta. PT Induk menjual saham PT Anak dihitung sebagai berikut. Penerimaan kas sebesar 246 juta ditambah dengan nilai wajar kepentingan saham tersisa PT Induk di PT Anak sebesar 82 juta, kemudian dikurangi dengan total kepentingan PT Anak pada tanggal penjualan sebesar 317.200.000, yang hasilnya 10.800.000 rupiah. Itu dicatat sebagai keuntungan atas penjualan 80% kepentingan di PT Anak. Kemudian PT Induk melaporkan keuntungan tersebut pada laba tahun periode berjalan. Yang kedua, perlakuan untuk pendapatan komprehensif lainnya. Yang termasuk pendapatan komprehensif lainnya itu semua pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum tidak dimasukkan dalam laba bersih. Akun pendapatan komprehensif lain adalah akun temporer yang akan ditutup tiap akhir periode. Akun ini ditutup ke akun khusus ekuitas pemegang saham, yaitu akumulasi pendapatan komprehensif lain. Modifikasi kertas kerja konsolidasi. Apabila induk atau anak perusahaan mencatat pendapatan komprehensif lain, kertas kerja konsolidasi umumnya memasukkan bagian tambahan untuk pendapatan komprehensif lain. Walaupun bagian tambahan ini dapat diletakkan setelah bagian laporan laba rugi, namun formatnya digunakan adalah meletakkan pada bagian bawah kertas kerja. Jika induk maupun anak perusahaan tidak ada yang melaporkan pendapatan komprehensif lain, maka bagian ini dapat dihilangkan dari kertas kerja. Kemudian modifikasi dalam kertas kerja hanya ada tambahan akun ekuitas pemegang saham yang dimasukkan dalam kertas kerja bagian laporan posisi keuangan untuk efek kumulatif dari pendapatan komprehensif lain. Selanjutnya, ayat jurnal penyesuaian yang dicatat oleh anak perusahaan. Untuk mencatat peningkatan nilai wajar sekuritas tersedia untuk dijual, maka jurnalnya adalah investasi pada sekuritas tersedia untuk dijual debit dan kreditnya keuntungan investasi belum terrealisasi. Kemudian ayat jurnal penyesuaian yang dicatat induk perusahaan untuk mencatat bagian proporsional PT Induk atas peningkatan nilai sekuritas tersedia untuk dijual yang dimiliki anak perusahaan, yaitu
investasi pada saham PT Anak debit, dan kreditnya laba komprehensif lainnya dari anak perusahaan, keuntungan belum direalisasi dari investasi. Kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi bisnis. Pada kertas kerja tersebut, saldo akun investasi pada saham PT Anak lebih besar dari saldo yang terdapat dalam kertas kerja sebelumnya. Bagian proporsional PT Induk sebesar 8 juta atas keuntungan belum direalisasi PT Anak dimasukkan dalam bagian komprehensif lainnya. Neraca saldo PT Anak berubah untuk mencerminkan yang pertama pengurangan saldo kas karena akuisisi investasi, yang kedua investasi pada sekuritas tersedia untuk dijual, dan yang ketiga keuntungan belum direalisasi atas investasi sebesar 10 juta. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai prosedur konsolidasi. Jika terdapat pendapatan komprehensif lain, pendapatan induk perusahaan dari anak perusahaan dieliminasi dengan cara biasa dan bagian proporsional dari laba anak perusahaan dialokasikan ke kepentingan non-pengendali. Kemudian, mengeliminasi saldo awal akun investasi dan saldo awal akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Ayat jurnal tambahan diperlukan untuk perlakuan pendapatan komprehensif lain anak perusahaan. Selanjutnya, bagian proporsional dari pendapatan komprehensif lain anak perusahaan yang dicatat induk perusahaan harus dieliminasi untuk menghindari penghitungan ganda dengan pendapatan komprehensif lain anak perusahaan. Kemudian, bagian proporsional dari pendapatan komprehensif lainnya untuk anak perusahaan harus dialokasikan ke kepentingan non-pengendali sebagaimana yang dilakukan atas laba bersih anak perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya mengenai kertas kerja konsolidasi pendapatan komprehensif pada tahun-tahun berikutnya. Ayat jurnal eliminasi yang digunakan sama seperti ayat jurnal eliminasi normal. Selain itu, ayat jurnal investasi normal akan dibuat untuk mengeliminasi saldo akumulasi pendapatan komprehensif lain anak perusahaan dan meningkatkan saldo kepentingan non-pengendali sebesar bagian proporsionalnya atas akumulasi pendapatan komprehensif lain awal anak perusahaan. Ayat jurnal eliminasi tambahan yang diperlukan adalah ayat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan komprehensif lainnya ke anak perusahaan, yaitu dengan mendebit pendapatan komprehensif anak perusahaan, keuntungan belum direalisasi pada investasi, dan mengkredit investasi pada saham anak perusahaan. Kemudian, jurnal yang selanjutnya adalah untuk mengalokasikan pendapatan komprehensif lain ke kepentingan non-pengendali dengan mendebit pendapatan komprehensif lain untuk kepentingan non-pengendali dan mengkredit kepentingan non-pengendali. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai pertimbangan tambahan. Beberapa tambahan item harus dipertimbangkan untuk melengkapi dan mengklarifikasi. Akun valuasi anak perusahaan pada akuisisi. Untuk beberapa akun valuasi, seperti akumulasi penyusutan jumlah akun valuasi tanggal akuisisi, harus diimbangi terhadap akun aset terkait setiap waktu laporan konsolidasian dibuat. Untuk beberapa akun valuasi lainnya, tergantung pada sifat dan materialitasnya dan bagaimana jumlah ini bekerja sepanjang waktu. Ini harus diimbangi setiap waktu laporan konsolidasian dibuat, setidaknya untuk beberapa jumlah periode. Yang selanjutnya adalah saldo laba negatif anak perusahaan saat akuisisi. Induk perusahaan mungkin membeli anak perusahaan dengan akun saldo laba bernilai negatif atau memiliki saldo debit. Akumulasi defisit anak perusahaan saat akuisisi tidak menimbulkan masalah khusus dalam proses konsolidasi. Ayat jurnal eliminasi normal dibuat dalam kertas kerja konsolidasi, kecuali bahwa saldo debit, saldo laba anak perusahaan dieliminasi dengan ayat jurnal kredit, sehingga
ayat jurnal eliminasi investasi adalah sebagai berikut. Modal saham biasa anak perusahaan dan selisih berada di sisi debit, kemudian saldo laba dan investasi pada saham PT Anak berada di kolom kredit. Jurnal tersebut adalah untuk mengeliminasi saldo investasi. Akun-akun ekuitas pemegang saham lainnya. Pembahasan laporan konsolidasi sampai titik ini berhadapan dengan kondisi di mana ekuitas pemegang saham hanya terdiri dari saldo laba dan satu jenis modal saham yang diterbitkan pada nilai nominal. Umumnya, perusahaan memiliki struktur ekuitas pemegang saham yang lebih kompleks, di mana sering termasuk adanya saham preferen dan berbagai jenis modal disetor. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai pelepasan aset anak perusahaan yang terkait selisih. Apabila anak perusahaan melepaskan aset dan merupakan salah satu aset yang mendapat alokasi selisih dalam kertas kerja konsolidasi, maka akan mempengaruhi laba metode ekuitas yang dicatat induk perusahaan dan laba konsolidasi. Untuk persediaan, setiap selisih yang terkait dengan persediaan akan dialokasikan ke persediaan selama anak perusahaan masih memiliki persediaan tersebut. Pada periode di mana persediaan tersebut dijual, selisih yang terkait dengan persediaan akan dialokasikan ke beban pokok penjualan. Pemilihan metode persediaan oleh anak perusahaan akan menentukan dalam periode mana selisih beban pokok penjualan tersebut diakui. Untuk aset tetap, selisih pembelian terkait dengan aset tetap yang dimiliki anak perusahaan akan ditambahkan ke saldo aset tetap dalam kertas kerja konsolidasi setiap menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian. Jika anak perusahaan menjual aset tetap tersebut, maka dalam kertas kerja, selisih akan diperlakukan sebagai penyesuaian atas keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap di periode terjadinya penjualan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.